Ya, selamat siang teman-teman semua. Siang, Ner. Apa kabar semua? Sehat-sehat? Sehat, Sehat, Ner. sehat. Oke, mantap, Sehat, mantap. Ner. Mantap. Oke, Tora akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kan kita membahas mengenai apa Kotek Kang kemarin? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Tuh hari Senin Tora udah bahas tentang apa? Aduh, bahaya ini. Sudah, Ner sedikit review ya. Nah, jadi untuk yang hari Senin lalu kan orang ada bahas mengenai network attack ya. Network attack. Tapi ini lebih perlu. Network attack berarti itu kan serangan pada jaringan ya. Serangan pada jaringan, tapi ini mungkin akan dibahas mungkin lebih mendalam. Nah, di sini ada bilang lebih perlu. Nah, untuk hari Senin yang lalu itu orang ada bahas mengenai yang ini, poin ini. Belum terklik ya. Network monitoring and tools. Jadi di dalam orang memonitor suatu jaringan itu ada DP metode-metode apa yang dipakai, digunakan, itu ada 2 ya. Jadi ini sedikit review saja ya dari itu yang hari Senin. Jadi untuk yang ini. Ada DP metode-metode untuk orang capture DP traffic information. Itu ada pakai network tape, ada port mirroring. Baru ada tools-tools apa kemarin kan orang udah bahas tools-tools apa yang orang pakai untuk di dalam memonitor jaringan. Nah, di sini ada, bukan yang ini. Nah, yang ini, ada protokol analyzer, ada NetFlow, ada SIM, dan juga ada SNMP. Nah, jadi waktu hari Senin kemarin, orang ada belajar DP metode, dan juga DP terkait tools-tools. Nah, sekarang orang akan lanjut materi, orang akan bahas mengenai dasar-dasar dari DP penyerangan. Dasar-dasar penyerangan pada jaringan. Nah, bercerita mengenai jaringan itu kan pasti tidak akan pernah lepas dari ini, IPv4 dan IPv6. Ya, memang yang paling banyak dipakai itu kan sekarang yang IPv4. IPv6 itu ada tapi mungkin agak jarang ya. Tapi ya, terkait jaringan itu kan pasti bicara mengenai ini, IPv4 dan IPv6. Ya, ini mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya di Jarko mungkin, jaringan komputer. Jadi ini kan ada field dari IPv4. Ini ada field dari IPv4, dan juga ini mungkin ada field dari IPv6. Nah, ini teman-teman harus paham terkait DP field yang ada di IPv4 dan IPv6 ini. Karena di dalam field ini biasanya sering dipakai. Jadi dipakai celah itu untuk melakukan serangan ya. Melakukan serangan. Orang lanjut saja ini ya. Nah, di sini ada IP vulnerabilities. Nah, jadi kerentanan ya. Jadi ada kerentanan di IP. Itu ada, Di sini kalau di gambar ini yang di bulat-bulat itu ada 5. Ada ICMP attack, DOS dan DDoS attack, ada address spoofing, ada MITM attack, dan ada session hijacking. Oke, orang bahas saja satu-satu ini. Nah, yang pertama itu terkait ICMP attack. Nah, mungkin teman-teman yang so presentasi ya, jadi so presentasi, mungkin so tahu ini ICMP ini yang bagaimana ini ICMP. ICMP ini kan yang ketika orang melakukan ping begitu ya. Nah, jadi ketika orang ping, pakai ping, itu kan dia kan mengirim pesan ICMP. Nah, jadi kalau dari misalnya dari orang ping misalnya ke Google, nah orang kan pasti ada kirim DP
request, dan ketika dari Google nanti Google yang akan jawab, Google yang akan reply. Nah, jadi itu yang ICMP DP konsep kira-kira seperti itu. Nah, ICMP ini dikembangkan untuk membawa diagnostic message dan untuk melaporkan kondisi error saat root, host, dan port tidak tersedia. Pesan ICMP message dihasilkan oleh perangkat ketika terjadi error jaringan atau pemadaman. Nah, ini ada beberapa ICMP message yang pada umumnya itu menjadi suatu bahan ya. Jadi si threat actor itu tertarik untuk menggunakan ini ICMP message ini untuk dia mau melakukan serangan. Nah, ini yang pertama ada ICMP echo request dan reply. Nah, ini yang terkait yang tadi ya. Jadi kan terkait DP request dan DP reply. Baru ada juga yang terkait ICMP, ada ICMP unreachable, ada ICMP must reply, ada ICMP redirect, dan ICMP routes discovery. Ini terkait ICMP. Nah, ini yang terkait yang ICMP ini. NER ada juga coba-coba ya, coba-coba cari mungkin DP referensi terkait nih ICMP ini. Dan NER kebetulan menemukan ini ya. Ini menurut NER ini menarik ini. Sudah siap? Oke, sudah. Nah, jadi di sini DP teknik serangan ini ping flood atau ICMP flood. Jadi di sini dijelaskan ya terkait ICMP flood. ICMP flood ini lebih sering dikenal sebagai denial of service. Nah, atau DOS attack. Jadi ICMP flood ini lebih merupakan contoh dari denial of service. Nah, ini yang dorang pakai ini bukan ping biasa ya, tapi pakai tools. Jadi di sini kalau dorang bilang di sini ada pakai tools hping dengan Skepi. Nah, ini ada DP video ya, ada DP video terkait bagaimana itu dorang melakukan ping. Tapi ini karena DP video agak lama ini mungkin DP awal setting-setting. NER mau coba kasih lebih cepat ya, mungkin di menit ketiga dia itu. Ini video memang ada suara ya. Ini video memang ada suara karena dia cuma demo DP tampilan. Nah, lihat di sini ya, dia pakai bukan ping lagi, bisa pakai hping. Nah, ini benar agak saya cepat-cepat ya. Nah, ini ketika dia melakukan ping, nah ini dia melakukan toh, ini hping. Nah, dari sini dia lihat di korban. Nah, ini jadi mungkin dia pakai kayak virtual machine mungkin ini. Dia pakai kayak virtual machine, ini benar sorong. Nah, ketika dia melakukan hping tadi itu, lihat di sini ya. Itu ada DP CPU usage itu semulai naik. Semulai naik ketika dia melakukan hping tadi. Nah, jadi ini dia dapat kirim ICMP flood. Nah, ini lanjut ya. Ini tadi kan dia cuma ada kirim DP hping. Ini sekarang dia akan mau tambah, mungkin dia akan tambah DP komen lagi ya. Untuk flood, untuk mau flooding dengan hping ini dia. Nah, ini ketika dia jalankan ini ya. Lihat ya, DP CPU usage langsung 100%. Nah, bagaimana ini? Kalau misalnya ada PC, ini stop ya.
So PC kong DP CPU usage so 100% ini. Nah, so nyak bisa mau bekerja lagi dia ini, cuma mau urus-urus tuh ping tuh dia tadi. Nah, makanya itu dia so flooding. Dia so banjiri itu dengan si ICMP message. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh dari denial of service. Jadi si service itu so nyak bisa bekerja lagi. Nah, jadi mungkin kalau DP contoh sehari-hari ya, mungkin ketika orang lagi fokus, mungkin ada mengerjakan sesuatu toh, fokus mengerjakan sesuatu, kalau misalnya ada tamang baganggu dong, misalnya panggil-panggil orang begitu toh, kok ini tamangnya nyak berhenti, bapanggil terus, itu kan baping kan rupa model-model bapanggil begitu toh, nyak berhenti bapanggil terus, nah, akhirnya kan orang terganggu, DP padahal orang lagi sibuk, orang terganggu, lain kali mungkin emosi ataupun apa, nah itu pekerjaan terbengkalai begitu dong. Nah, itu mungkin DP ilustrasi yang singkat ya, mudah-mudahan mengena sih. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ketika si orang banjiri itu dengan ICMP flood, nah jadi kan itu sistem kan cuma mau urus tuh si ICMP itu dia, cuma mau balas-balas tuh DP ping-ping itu dia. Ya walaupun memang pekerjaan yang ketika orang ping itu dapat lihat dianggap mungkin remeh, mungkin begitu ya, bukan ini ya, bukan transfer data mungkin atau apa, tapi orang lihat cuma ping biasa itu paling cuma kecil begitu toh. Nah, tapi ada teknik-teknik itu dia yang di dalam DOS itu sendiri. Orang lanjut saja di materi nih. Mana materi tadi? Ya, jadi itu tadi merupakan contoh dari si ICMP flood. Nah, selanjutnya orang bahas mengenai yang DOS attack, denial of service. Ya, memang itu kan tadi kan Nerso bilang toh merupakan ya mirip-mirip dengan DOS attack itu kan contoh yang ICMP flood. Nah, jadi di dalam serangan DOS ini ya, jadi di dalam serangan DOS ini yang perlu orang tahu ini, ketika si actor melakukan serangan DOS, ada dua jenis DP serangan. Jadi dia pertama kirim malicious format paket atau dia kirim ini overwhelming quantity of traffic. Nah, ini kalau malicious format paket ini dia kirim format paket-paket yang mungkin yang jahat ya. Jadi yang aneh-aneh mungkin yang untuk mau menyerang. Nah, jadi ini makanya yang si paket-paket ini diteruskan ke host yang rentan sehingga menyebabkan host menjadi crash atau sangat lambat. Atau bisa saja orang kirim DP quantity. Jadi DP quantity itu mungkin banyak ya. Jadi mungkin dari DP sisi size atau mungkin dari DP jumlah itu tadi yang banyak. Nah, itu contoh yang tadi ya, yang flooding tadi. Nah, jadi si threat actor membanjiri target network atau host aplikasi. Menyebabkan itu semua menjadi crash atau sangat lambat. Karena kalau orang lihat tadi ya, DP CPU usage itu sampai 100%. 100% cuma mengurus itu yang quantity tadi yang besar itu. Nah, ada juga DP istilah terkait DDoS. DDoS ini sebenarnya lebih advance dari DOS karena DDoS ini merupakan ini DP kepanjangan. Distribute DOS. Jadi kalau misalnya yang DOS itu mungkin cuma satu orang tadi toh, jadi cuma satu DP actor. Nah, kalau di DOS ini mungkin ada banyak dia, ada banyak. Nah, tadi satu orang saja untuk mau take down itu tuh yang si Windows XP tadi itu kan dia cuma kirim flood. Nah, bagaimana kalau misalnya sebanyak orang ini? Sebanyak orang yang melakukan hal yang sama ke satu target. Ah, langsung crash dia itu, atau bisa saja mungkin karena terlalu berat DP beban kerja, mungkin karena overload, ya bisa saja mungkin mengalami kegagalan, fault, atau bisa saja mungkin panas begitu atau apa, rusak begitu dong. Nah, itu tadi kan cuma DP contoh cuma satu. Bagaimana kalau misalnya dia banyak? Kalau dia banyak itu dia merupakan DDoS, distribute DOS.
Nah, baru ini ada DP nama amplification and reflection. Amplification itu ketika si threat actor, ini si threat actor meneruskan ICMP echo request message yang berisi alamat IP si victim sebagai source ke sejumlah host. Nah, jadi amplification itu, jadi misalnya di sini DP gambar ini bercerita begini. Nah, jadi ada nih komputernya actor, dia ini mengirim ICMP, mengirim kayak ping echo request, tapi yang dia kirim bukan DP alamat IP ini. Nah, kalau si penjahat kan pasti dia isi yang IP dari si target korban ini. Nah, misalnya dia kirim ke sini. Nah, dia kirim ke sini. Nah, di sini ini dia akan meneruskan. Jadi dia akan meneruskan yang si ping yang dari tadi ini. Jadi kan sebenarnya kan cuma satu tuh DP ping. Nah, di sini dia meneruskan ke sejumlah host. Jadi ini ada host A sini misalnya, ada host B, ya dan seterusnya di sini. Nah, jadi ketika si actor dia mengirimkan ICMP echo request yang palsu dengan DP source si victim. Nah, ini kan kalau tong lihat ada banyak Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada DP jumlah, ada banyak ini. Yang dari sini ke sini, ini tuh DP nama amplification. Jadi dari sini, ya, dari sini mungkin kayaknya. Dari cyber sini sampai di sini. Nah, ini kan dia kirim amplification. Nah, baru yang kalau dari sini, dari AB ini, ke victim, itu DP nama reflection. Jadi kan dorang balas DP ping. Nah, ini kalau orang lihat ketika dia kirim di sini kan cuma satu. Nah, ketika dari sini dia kirim ke host-host ini kan DP balasan ini ada banyak. Nah, si victim ini kan dia enggak tahu apa-apa tiba-tiba sudah dapat banjir ini banjir ICMP. Nah, jadi DP contoh dari itu yang tadi. Ya, kalau tadi kan si komputer dari si apa kan melakukan ping request loh. Jadi ping request dia melakukan ping, jadi ada DP kayak DP komunikasi, tapi DP beban so tinggi. Nah, di sini si victim ini enggak tahu apa-apa tiba-tiba so ada DP ini, so ada DP balasan dari si ICMP tadi. Nah, ini makanya karena dia banyak sehingga ini juga bisa menyebabkan si victim ini bisa bisa crash atau bisa overload bekerja. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Baru ada juga yang DDoS. Nah, DDoS ini yang tadi. DDoS merupakan serangan yang lebih besar. Serangan DDoS lebih besar dari serangan DOS, denial of service. Karena serangan DDoS ini berasal dari beberapa sumber yang terkoordinir. Nah, itu tadi makanya Mner bilang. Tadi kan cuma satu DP PC yang membanjiri DP flood. Bagaimana kalau misalnya ini ada banyak? Ada banyak ini dia. Nah, walaupun misalnya nyanda secara penuh dorang flood atau misalnya dorang serang nih dia, tapi karena DP jumlah ini ada banyak, nah bisa saja nih server yang ada di sini dia down ini karena banyaknya request. Nah, di sini DP serangan DDoS ini ada DP penjelasan. Jadi si threat actor dia membangun atau dia membeli penggunaan botnet atau zombie host. Nah, botnet dan zombie host ini biasanya komputer-komputer yang sudah dorang berhasil susupi, ataupun misalnya ya si komputer ini dorang kadang-kadang mungkin minta nah itu makanya disebut botnet. Atau bisa saja memang ini dia dorang take over ini, dorang boleh kendalikan ini dia, terus untuk mau melakukan serangan
Nah, jadi di sini ada command and control. CNC server berkomunikasi dengan zombie. Ini DP command and control. Berkomunikasi dengan zombie melalui jaringan terselubung menggunakan IRC, P2P, DNS, HTTP, dan HTTPS. Nah, zombie komputer terus memindai dan menginfeksi lebih banyak target untuk menciptakan lebih banyak zombie. Nah, jadi di zombie-zombie ini dia juga memperbanyak diri ya. Jadi makanya dibilang zombie karena rupa di film-film zombie kan kalau misalnya di Walking Dead, zombie kong sobaku gigi kan DPT korban itu kan jadi zombie lagi ya. Nah, jadi makanya di sini dia bilang zombie karena dia memperbanyak target, menginfeksi lebih banyak target untuk menciptakan lebih banyak zombie. Nah, ketika siap, jadi ketika nih zombie-zombie ini siap, nih si bootmaster ini dia akan mengirimkan perintah ya, dia mengirimkan perintah supaya ini si botnet zombie ini melakukan serangan. Nah, jadi ini sudah terkoordinir ini. Jadi dia koordinasi ini serang satu kali nih, sama dengan kalau perang begitu. Nah, serang satu kali. Kalau cuma serang satu-satu ya mungkin ya enggak berasa. Kalau misalnya dalam perang orang so kroyok begitu atau so banyak orang, ya tentu langsung down ini no. Langsung down ini server ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya DOS mungkin cuma satu komputer yang berserang, tapi kalau di DOS ini so banyak. Nah, selanjutnya ini ada address spoofing attack. Nah, address spoofing attack ini ya nanti mungkin di dalam Komjar ya, di dalam Komjar atau Jarkom, jaringan komputer itu kan ada tuh terkait ARP dengan DNS. Ya nanti orang juga akan mungkin bahas sebentar ya terkait yang ARP dengan DNS. Nah, di dalam contoh di ARP aja dulu, yang paling sederhana ya. Jadi di dalam ARP itu biasanya di dalam torang PPC ini, anggap ini torang PPC. Nah, di dalam torang PPC ini ketika torang PPC ini akan melakukan komunikasi dengan PC-PC yang lain atau misalnya device-device yang lain. Nah, ini DP contoh kasus misalnya untuk ARP ini. ARP. Nah, jadi ketika untuk berkomunikasi dengan yang lain, kalau dalam level switch itu, yaitu switch itu cuma mengenal MAC address. MAC address. Makanya kalau untuk di ARP, dia cuma kenal IP dengan MAC. Nah, jadi ketika si PC ini akan berkomunikasi dengan device yang lain, ya, anggap di sini ada PC. Nah, dia akan berkomunikasi sebenarnya dengan menggunakan MAC address. Nah, jadi ketika itu, di sini akan ada nantinya DP cache, caching. Nah, jadi untuk ketika misalnya dia so tahu si PC ini, misalnya dia IP misalnya 10.0.0.1, nah dia tahu misalnya dia MAC address itu misalnya A ya, pokoknya DP MAC address serupa ASA saja begitu dong. Nah, maka ketika dia akan berkomunikasi dengan ini, dia akan menulis di sini. Si IP 10.0.0.1 itu DP MAC address AA begitu dong. Nah, kalau untuk nih address spoofing attack ini ada si actor. Ada si actor yang mengaku bahwa untuk yang si AA ini dia punya. Nah, jadi kalau rupa tong lihat di sini toh, di sini kan ada DP case di sini ya. Jadi ada port di sini untuk dengan MAC address AABBCC. Nah, tapi di sini ada si actor atau si penjahat, attacker. Nah, dia mengaku yang ini AABBCC ini dia punya.
AABBCCD ini dia punya. Jadi ketika ada yang berkomunikasi dengan si MAC address AABBCC, maka yang akan terjadi komunikasi dengan si penjahat ini. Nah, jadi untuk address spoofing kira-kira seperti itu ya. Nah, ini dia bilang informasi sumber alamat IP yang salah untuk menyembunyikan identitas pengirim atau untuk bertingkah seperti pengguna lain yang sah. Nah, jadi kira-kira untuk yang itu seperti itu. Jadi sebenarnya si DP kode, DP MAC address punyanya ini, tapi dia mengaku-mengaku ini dia punya. Jadi kalau di sini kan si MAC address kan ada di sini, ada di nomor 1 sini. Tapi setelah di sini, setelah si attacker ini dia mengaku dia punya, nah dia ini di dalam port ini dia akan langsung simpang si AABBCC ini milik si attacker punya ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk yang address spoofing attack. Dia menipu ya, dia menipu DP alamat address. Nah, ini juga ada yang terkait TCP. Jadi di dalam TCP itu orang mengenal adanya DP nama three handshake. Apa DP nama? Three way handshake ini DP nama kotek. Merja lupa. Nah, jadi di dalam TCP itu dia mengenal ada three way handshake. Three way handshake itu seperti apa? Nah, jadi dari TC A ini, dari anggap ini A, nah, dia ingin berkomunikasi dengan si PC B. Nah, ini memang dasar-dasar dari jargon ya, jaringan komputer. Nah, ketika dari si PC A ini akan berkomunikasi dengan B, biasanya si PC A ini akan mengirimkan SYN. Nah, ini ada DP nama SYN. Jadi si A ini akan mengirimkan SYN, si B ini dia akan receive itu SYN tadi. Nah, si B ini harus balas dong. Dia akan kirim juga acknowledge untuk membalas si SYN yang tadi sekaligus untuk dia mengirimkan si SYN yang ini. Nah, di sini si A ini harus balas juga ini. Jadi dia harus balas si SYN yang ini. Si A ini harus balas SYN dari B ini dengan mengirimkan acknowledge juga ini yang dikirim ketiga ini. Nah, jadi kira-kira si DP komunikasi seperti ini. Dia bilang dari A atau B kita mau melakukan komunikasi dengan Ngana. Apakah Ngana siap? Nah, si B itu kan harus jawab, oke, kita siap. Apakah Ngana juga siap? Dia tanya si A atau, nah, bisa. Selanjutnya si A juga harus jawab, oke, kita siap. Nah, ketika dua-dua sama-sama siap, nah barulah dilakukan adanya pertukaran data. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ini yang three way handshake ini juga kan hampir sama juga ketika orang mau bercerita. Ketika orang bercerita kan biasa kan orang panggil nama begitu toh. Nah, apakah dia siap untuk mau untuk meladeni orang bercerita? Nah, kalau misalnya dia balas, orang juga kan baku balas. Nah, kira-kira begitu dong ketika untuk komputer berkomunikasi. Nah, yang jadi DP serangan di sini adalah kira-kira seperti ini. Jadi si attacker ini dia juga attacker send multiple SYN request to a web server. Nah, jadi si attacker ini dia mengirimkan bukan sebuah lagi, tapi banyak SYN request. Nah, jadi dia kirim SYN request ini banyak tuh di sini si web server ini. Si web server ini kemudian karena menerima SYN request, dia mesti balas dong. Dia balas dengan SYN dengan acknowledge reply. Nah, tapi sampai di sini yang ini tugas ini dia, yang ini kan ada, kalau di contoh ini kan ada 4. Dia kirim 1, 2, 3, 4. Nah, si 4 ini yang data balas cuma 1 ini, yang data balas cuma 1. Nah, jadi valid user ini akan mengirimkan SYN request. Nah, jadi ini kan masih ada 3 ini ya.
Nah, jadi ini 3 ini bisa dibilang si web server ini dalam posisi menunggu. Jadi menunggu balasan. Menunggu balasan dari scene ini dia. Nah, makanya di sini dia bilang web server ini is unavailable. Unavailable karena orang lagi tunggu ini si ini balasan. Jadi sama dengan kayak bagaimana ini ya? Mungkin si tunggu lihat nama dulu ini ya. Misalnya ini. Misalnya di web server ini misalnya siapa ya? Kesha. Misalnya Kesha. Nah, di sini kan ada misalnya ada banyak ini. Ada banyak scene request. Jadi ada banyak scene request. Jadi si penjahat ini mengaku ada melakukan scene request. Nah, misalkan yang ini toh ya sudahlah, orang lanjut saja ini ya. Sebentar Lemner salah jelaskan semua menyimpang nanti. Orang lanjut saja. Nah, baru di sini juga ada DP nama UDP attack. Nah, UDP ini adalah protokol sederhana yang menyediakan fungsi lapisan transportasi dasar. UDP umumnya digunakan oleh DNS, TFTP, NF, dan SMTP. Ini juga digunakan dengan real-time application seperti media streaming atau VoIP. UDP adalah protokol transport layer yang connectionless. Nah, secara default, UDP tidak dilindungi oleh enkripsi apapun. Kurangnya enkripsi memungkinkan siapapun untuk dapat melihat lalu lintas, mengubahnya, dan mengirimkan ke tujuan. Nah, jadi karena ini UDP ini tidak dilindungi ya, jadi karena di UDP ini tidak dilindungi oleh enkripsi, jadi makanya ketika dorang misalnya melakukan tapping atau misalnya dorang apa, nah bisa saja DP isi dorang baca ataupun bisa saja DP isi itu dorang rubah dan dorang kirimkan ke tujuan. Makanya penting sekali orang belajar mengenai enkripsi kemarin dan juga mungkin terkait hashing ya. Jadi kalau hashing orang tahu ini pesan ini sudah rubah atau nyanda. Nah, dalam target-target di UDP protokol adalah UDP checksum attack, UDP float attack, dan ada UDP DOS attack. Oke, orang lanjut di materi selanjutnya ini. Attacking what we do. Ini bukan, kemarin Ner ada salah menjelaskan. Kemarin yang Ner bilang, apa yang orang akan lakukan ketika diserang. Ternyata poin ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh si penjahat ketika menyerang itu dia. Ya, harap teman-teman belajar ini. Dengan belajar ini teman-teman boleh prevent ya, boleh menjaga diri supaya meminimalisir serangan. Bukan berarti teman-teman belajar ini untuk jadi DP penjahat. Ya memang ini belajar tentang keamanan ini, orang belajar DP trik-trik supaya orang bisa melindungi diri, bukan untuk orang jadi penjahat ya. Nah, ini yang terkait yang tadi, yang si ARP. ARP tadi yang ada coba jelaskan tadi. ARP vulnerabilities. Nah, jadi kan ini ada contoh. Ada IP, misalnya ini, 192.168.1.5. Nah, si IP 192.168.1.5, dia ingin berkomunikasi dengan misalnya si IP yang ini, 192.168.1.7. Nah, jadi si IP 5 ini dia ingin berkomunikasi dengan si 7 ini. Nah, di dalam si IP yang 1.5 ini, di sini ada DP nama case. Nah, ketika dia ingin berkomunikasi dengan si IP 7 ini, dia akan melihat DP case, ARP case. Adanya enggak si IP .1.7 ini di dalam DP case?
Nah, ketika dia lihatnya nggak ada, dia akan mengirimkan ARP request. Dia akan ARP request ini dia akan broadcast. Jadi ketika dia melakukan ARP request, dia akan broadcast. Jadi ini bilang, hey, kita ingin siapa itu yang 192, 168, 1.7. Nah, ketika dia akan melakukan broadcastnya jadi broadcast ini dia kirim ke semua. Jadi misalnya si 8, si 6 ini juga terima. Tapi karena si 8 dan si 6 ini merasa bukan dia, jadi makanya dorang abaikan saja tuh pesan itu. Nah, tapi karena si 192, 168, 1.7 ini merasa dia yang dapat panggil, dia bilang, oh, itu kita. Kenapa kita MAC address? Dia kasih DP MAC address. MAC address. Nah, jadi dia kasih DP MAC address ke si ini 5 ini. Nah, nanti di sini ada DP alamat IP dengan DP alamat, ada IP sini, yang ada DP MAC. Nah, ketika untuk mau kirimkan ini DP IP dan MAC, si 7 ini juga kan bisa dibilang dia nggak tahu, dia nggak tahu juga IP dari MAC dari si 5 ini. Makanya dia mengirimkan juga DP ini, DP ARP request. Jadi dia ada ARP request. Ini nanti kalau misalnya teman-teman buka pakai Wireshark, ini mungkin nanti akan kelihatan. Mungkin nanti akan kelihatan terkait yang ARP ini. Nah, jadi pokoknya sampai di sini dia juga dapat DP IP dan MAC dari si yang 5 itu tadi. Nah, jadi untuk yang ARP kira-kira seperti itu. Nah, ini ada DP nama sekarang ARP case poisoning. Nah, tadi kan Nerso jelaskan tuh terkait DP ARP case. Ada DP ARP case. Nah, di sini si IP yang komputer ini dia PIP 10.10 sini. 10.10. Nah, yang di IP ini dia 10.10. Dia ini tadi berkomunikasi dengan yang ini. Jadi DP isi dari ini merujuk ke sini. Nah, terus si ini juga, si ARP case dari si router ini ya, router ini juga so ada isi DP ini. Jadi ada isi ini yang menunjuk ke bukan, oh tunggu, sorry. Kayaknya Mir salah baca DP ARP case ini. Nah, kalau di sini orang lihat, oh ini merupakan kelanjutan yang gambar tadi. Nah, gambar tadi kan orang tahu si ARP case dari si ini kan merujuk ke sini. Dan dari sini, yang ini dia merujuk ke sini. Nah, tapi di sini ada DP attacker. Nah, di sini ada DP attacker, DP penyerang di sini. Ada DP attacker, penyerang ini. Dia mengaku itu IP Nah, dia mengaku itu IP 10.1 itu dia punya ini, DP MAC address ini. Dia DP MAC address. MAC address kan beda tuh ini. Nah, dia mengaku yang 10.1 ini dia punya. Padahal seharusnya kan 10.1 DP MAC address ini. Nah, dia mengirimkan di sini, jadi si attacker ini, dia mengirimkan ARP spoof. Jadi dia batipu ini, dia batipu DP ARP ke si PCA ini, ke PCA ini. Nah, dan si PCA ini catat itu di DP case bahwa untuk IP ini, IP 10.1 yang harusnya ini IP router, dia catat MAC address-nya ini punya si attacker. Nah, jadi ini nantinya DP koneksi itu akan berjalan ya kayak mesti lewat si threat actor dulu sini, dan si threat actor ini akan melanjutkan ke si router ini. Nah, ini bisa dibilang man in the middle. Man in the middle.
orang yang di tengah. Nah, biasa kan kalau ada man in the middle ini rentan sekali ya. Rentan sekali DP keamanan. Orang ketiga menurut. Oh, orang ketiga. Ada orang ketiga di sini. Rentan sekali ini DP keamanan karena bisa saja yang pertama kan ya pasti disadap. Jadi DP informasi-informasi apa yang dari si ini mau ke sini ya pasti mesti lewat ke dia dulu toh. Dia boleh baca. Dia boleh dapat tahu apa informasi-informasi apa yang ada lewat ke dia. Terus bisa saja juga kalau misalnya dia so baca bisa saja juga dia alter atau misalnya dia ubah DP message. Dia ubah DP message kirim ke sini. Jadi pesan so lain. Nah ini memang kalau man in the middle ini bahaya sekali. Benar Stanley bilang orang ketiga ya, bahaya itu, orang ketiga. Nah kira-kira seperti itu, ARP case poisoning. Nah jadi yang dia poison atau dia yang dia kelabui ini tuh DP MAC address ini. Jadi supaya DP aliran mesti lewat pada dia dulu. Ada juga di sini DP nama DNS attack. Nah, DNS attack itu ya kalau tadi kan di level ARP, kalau DNS ini lebih ini ya, lebih luas lagi ya, karena menyangkut DNS. Kalau ARP itu tadi kan mungkin cuma koneksi yang kecil-kecil mungkin begitu ya. Jadi dari komputer yang ada misalnya di Pamner ini mungkin ke komputer yang misalnya device yang ada di dalam satu rumah ini ya. Jadi masih terkait di router atau misalnya di switch begitu. Nah, tapi kalau DNS ini kan orang coba cerita mengenai domain name system. Nah, domain name system itu kan ya misalnya dari Facebook www.facebook.com itu kan ketika orang kan cuma tahu ketik www.facebook.com, tapi secara orang nggak sadar itu di balik itu semua itu diterjemahkan oleh si DNS itu. Diterjemahkan oleh si DNS menjadi alamat IP. Nah, DNS attack itu, itu si alamat IP yang tadi itu yang diubah oleh si penjahat. Jadi oleh si penjahat dia mengubah itu alamat IP tersebut. Nah, jadi kira-kira seperti itu. DP konsepsi hampir-hampir sama dengan tadi, tapi untuk yang DNS attack ya lebih inilah karena memang kan terkait DP domain name system. Nah, ini ada DNS tunneling, threat actor yang menggunakan DNS tunneling menempatkan non-DNS traffic with DNS traffic. Metode ini seringkali circumvent security circulation. Ya, ini ada beberapa yang direkam ya. Merekam sejumlah TXT, MX, SRV, null, CNAME, dan lain-lain. Mungkin supaya teman-teman mungkin lebih paham terkait ARP poisoning dan itu mungkin ada satu video ya. Ini yang ada juga coba-coba cari. In this video, you will learn about ARP and Ini DP suara kecil saja. DNS spoofing. There are two main types of spoofing attacks, ARP and DNS. ARP stands for Address Resolution Protocol. Nah, kalau untuk ARP tadi kan harus jelaskan yang ARP dan DNS. Kalau ARP itu DP kepanjangan Address Resolution Protocol. Kalau DNS Domain Name System. Nah, kalau yang ARP itu terkait IP dan MAC, karena memang untuk komunikasi biasa pakai MAC. Nah, kalau untuk yang DNS spoofing itu domain name dengan IP. Domain name itu kan kayak Facebook atau misalnya yang Inspire begitu dong. Nah, terkait itu ya. Maps the IP address to the MAC address. DNS stands for Domain Name System, and it maps the domain name to the IP address. In a normal connection, a user will supaya teman-teman boleh itu pakai DP subtitle connect to the internet through a gateway that routes packets based on the internet protocol or IP address that maps to a machine address code or MAC address.
Each machine has a unique MAC and IP address. In this scenario, the user's IP is 192.168.1.23, and his MAC address is a series of Bs. The gateway's IP is 192.168.1.1, and his MAC address is a series of As. In an ARP spoofing attack, a hacker who has an IP address of 192.168.1.37 and a MAC address of a series of Cs will poison the IP table and tell the user that he is the gateway with the IP address of 192.168.1.1. Until Nah, jadi ini dari si penjahat ini, hacker. Jadi si hacker ini dia mengaku si IP yang 1.1 yang jadi sebenarnya milik gateway ini. Jadi dia mengaku itu IP yang 1.1 itu dia punya. Tell the gateway that he is the user with the IP address of 192.168.1.23. This way, all communication gets routed through the hacker's machine, making the hacker the man in the middle. Nah, another spoofing technique is a DNS spoof. The way DNS works is as follows. When a user requests the website, in this case moneyvault.com, the DNS server changes moneyvault.com to the IP address of the web server, which is DNS server yang menerjemahkan dari DP alamat yang in a DNS spoofing attack, the hacker spoofs the DNS to point to the IP address of a fake web server that can host the fake website that the hacker clones. Dia membuat suatu fake website. In this video, you learn. Nah, jadi dia membuat suatu fake website. Nah, kalau orang lihat ini ya, DP fake website ini tentunya DP tampilan mirip-mirip. Ini mereka sorong. Nah, jadi untuk yang fake website ini DP tampilan pasti mirip-mirip dengan yang web server ini. Nah, terus di sini kan DP IP beda. DP IP beda 192.168.1.37. Kan ini seharusnya 1.20. Nah, dia ini akan mengirimkan mungkin pesan atau dia hack bagaimana supaya si DNS server ini akan salin pada DP case itu bahwa si moneyvault.com ini, jadi si alamat yang ini, dia itu DP IP yang ini, yang bawah ini. Nah, jadi ketika misalnya dari si user ini akan melakukan inquiry ya, jadi ketika si user ini mungkin akan bertransaksi atau mungkin akan melakukan apa, maka yang diakses adalah si fake website ini. Dan memang dalam kenyataannya DNS server ini bukan cuma satu ya, biasanya juga DNS server ini ada banyak. DNS server ini ada banyak dan DNS server yang ada itu akan saling berkomunikasi. Nah, biasanya kalau misalnya si DNS server ini tidak tahu ya, dia tidak tahu DP alamat IP dari yang dicari ini, jadi si user kan cari misalnya si ini, si website ini. Karena misalnya dia ingin tahu, nah si DNS server ini juga kadang-kadang sering bertanya pada DNS server yang lain. Nah, jadi sering bertanya pada DNS server yang lain. Nah, kalau DP informasi saja sota salah di sini kalau misalnya yang lain baku tanya kalau dapat informasi yang salah, nah cilaka itu. Jadi semua banyak orang itu nanti akan mau arahkan ke si fake website ini. For more videos like this. Gimana ini? New share PowerPoint. Nah, ini yang terkait DHCP. DHCP ini kan akan berkomunikasi dengan DNS server gateway yang berbahaya. Nah, itu yang terkait yang DNS tadi. Jadi ketika DNS terracuni ya, poisoning, terracuni dengan alamat IP yang salah tadi. Nah, makanya itu akan banyak ini ya, banyak informasi-informasi yang tidak betul. Nah, ini ada lab, mungkin teman-teman boleh capture terkait yang DNS traffic, DNS query, dan DNS
response. Ini kayaknya pakai Wireshark. Terus untuk yang di HTTP dan HTTPS itu juga ada banyak juga ya serangan. Ada juga di sini DP nama malicious iframe. Jadi sebuah iframe yang ini ya, berbahaya. Malicious iframe. Nah, ketika orang biasanya buka-buka web, orang kan cuma melihat DP tampilan. Jadi DP tampilan seperti itu, orang biasanya kan orang nyanda juga periksa-periksa sampai DP source coding ya, itu dia. Nah, biasanya kalau misalnya ada serangan di HTTP dan HTTPS, nah ini ada kemungkinan orang boleh pakai ini, teknik yang ini, malicious iframe. Jadi malicious iframe ini kayak di dalam satu web, kong dorang embed. Jadi ada embed misalnya iframe begitu. Ya ada DP teknik itu, ada DP teknik untuk embed iframe. Nah, entah mungkin itu pakai cross-site scripting atau dan lain-lain. Nah, jadi orang pakai ini malicious iframe. Sebenarnya kan orangnya nak mau buka, jadi orangnya nak mau buka yang frame yang itu, yang kayak web yang itu. Jadi itu kayak buka website tapi di dalam website itu, dalam website A. Jadi misalnya ini ada si mana itu kursor? Nah, anggaplah sini ada website A. Di sini ada website A. Nah, malicious iframe ini biasanya orang tempatkan misalnya di dalam website A ini. Jadi kayak ada satu kotak, misalnya iframe. Jadi kan iframe itu kan sama dengan frame ya, frame di dalam web. Orang tempatkan iframe ini supaya mau tabuka ini. Jadi kalau misalnya yang si A ini misalnya www misalnya yyyy.com. Nah, bisa saja orang tempatkan ini malicious iframe ini untuk membuka misalnya www.set misalnya .com. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi orang sebenarnya tidak mau buka tuh si set tapi karena orang tempatkan itu iframe itu di dalam website tersebut, maka tabukalah tuh si set. Nah, bisa saja tuh set itu ada skrip jahat begitu ya. Nah, itu. Jadi orang tahunya orangnya pernah buka itu, tapi karena ada iframe ini, ya orang tak buka, no? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Baru ada HTTP 302 cachening, memungkinkan sebuah web page untuk di redirect dan dibuka pada URL berbeda. Dapat digunakan untuk redirect to malicious code. Nah, ini hati-hati ya, yang malicious code. Ada subdomain shadowing, situs web berbahaya yang dibuat dari subdomain yang dibuat oleh domain yang dibajak. Nah, jadi kan ketika biasa kan kalau orang browsing, ada domain-domain tertentu yang orang anggap aman. Tapi kalau misalnya itu domain itu sudah dibajak, nah, orang tahunya itu web aman, tapi karena orang minta itu sudah dibajak, ya orang mungkin boleh akses DP subdomain atau DP apa yang ini, makanya subdomain shadowing. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Itu kan dari HTTP dan HTTPS. Nah, klik untuk BCA, email, klik BCA itu yang pernah mengalami domain shadowing seperti itu. Klik BCA.com. Oh iya, klik BCA. Klik BCA itu sempat itu. Nah, selanjutnya terkait email. Nah, kalau terkait email, nah itu kan pasti ada banyak ya. Teman-teman mungkin pernah mengalami, ada yang DP nama email spoofing, ada DP nama spam email, ada DP yang kirim-kirim attachment. Nah, biasanya kalau kirim-kirim attachment, ada DP executable file, yang file-file berbahaya itu ya. Kalau orang klik, bisa saja kena virus, ataupun ada trojan di dalam, atau dan lain-lain, ada malware begitu dah. Nah, jadi ada email with malicious executable file attached. Nah, jadi hati-hati ketika orang buka email dari yang aneh-aneh pokoknya. Jadi email yang aneh-aneh minta dari siapa ada kirim, untuk orang mau buka, nah, itu hati-hati. Baru ada email spoofing. Email spoofing itu seolah-olah dari legitimate source. Nah, jadi dorang menipu seolah-olah dari sumber yang terpercaya.
ada spam email. Spam email biasanya iklan-iklan atau malicious content. Open Mail Relay System, ini sejumlah besar spam dan worm dapat dikirimkan oleh misconfigure email server. Nah, jadi kalau email server yang tidak dikonfigur dengan baik, ada rentan akan boleh mau tak kirim ini Open Mail Relay Server ini pada pengguna-pengguna. Nah, ini yang terakhir ini yang cukup unik. Homoglyph. Skema phishing di mana karakter teks atau hyperlink terlihat mirip dengan teks dan tautan asli. Nah, ini homoglyphs ini dia berkaitan kayak dengan kode-kode ASCII begitu ya. Jadi kan orang nyendak hafal semua ya, itu kode-kode ASCII. Tapi ada kode-kode yang lain itu yang kira-kira mirip dengan orang mirip dengan yang orang tahu. Nah, biasa kan kalau misalnya orang beketik di alamat address, biasa kan misalnya, ini cuma contoh, misalkan ada A begini. Nah, yang jaga tak pakai kan yang A ini. Nah, yang homoglyph ini bisa saja orang ganti dengan misalnya A yang alfa begini, atau misalnya ada yang cuma A begini, atau itu yang homoglyph. Jadi ada huruf-huruf yang mirip-mirip begitu, Dang. Yang lain kali orang miss. Orang jaga tamis, atau bisa saja huruf I, kong ada mungkin yang atau misalnya L begitu, kong ada yang ini Dang, tuh di atas enter tuh dia, yang kalau di programming atau, nah kira-kira mirip-mirip begitulah. Jadi DP hyperlink itu pakai huruf-huruf kode-kode ASCII yang mirip-mirip dengan teks dan tautan asli. Itu makanya berbahaya, itu dia. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang jaga share-share di WA begitu, nah bisa saja ada yang homoglyph itu dia. Jadi secara nggak sengaja ada huruf-huruf aneh begitu, no. Nah, ini terkait web. Jadi kalau terkait web expose database, nah ini kan terkait DP database. Ini ada DP nama comment injection attack. Jadi ini ada insecure code dan web application memungkinkan OS comment dimasukkan ke dalam form field atau pada address bar. Nah, ini orang jaga saya masuk di address bar. Baru ada DP XSS. XSS ini jaga bilang cross site, DP kepanjangan ya. Cross, X kan itu cross. Cross site scripting attack. Nah, jadi ada orang pakai script ya. Jadi ada DP script itu yang divalidasi. Nah, itu jadi kayak jalan begitu ya. Jadi kayak jalan di dalam di user itu. Nah, ini biasanya dimasukkan ke ini, ke form field pengguna. Ini form field pengguna seperti web page comment. Nah, ini yang komen-komen ini kalau misalnya teman-teman dapat yang terkait komen yang web-web yang ada DP komen ataupun misalnya ada forum. Nah, ini biasanya kalau tidak dikonfigur dengan baik, nah ini memungkinkan adanya cross-site scripting. Jadi itu script itu orang kasih masuk ke dalam komen-komen atau ke forum-forum yang reply-reply itu. Sehingga ini si pengunjung ini dialihkan ke malicious website dengan malware code. Nah, ini juga ada SQL injection attack. Nah, ini teman-teman mungkin familiar ya, SQL injection attack. Jadi orang kasih masuk SQL comment di field yang tidak divalidasi. Nah, ini boleh langsung dapat tahu ini DP database semua ini, isi database. Kalau karena ini SQL injection. Ada juga HTTP injection attack. Kalau HTTP injection attack pakai ini, pakai HTML pdf tag. Orang kasih masuk tuh executable code. Oke, kayaknya orang materi sudah selesai. Ini mungkin ada lab, siapa tahu teman-teman mau kerjakan. Ini baca log ya, reading server log. Kalau yang tadi itu terkait attacking MySQL database. Nah, ini akan
sangat ini ya, sangat bagus kalau misalnya teman-teman coba ini. Orang hack nih SQL database pakai SQL injection. Ini yang terkait reading server log. Oke, sampai materi sudah selesai. Mungkin dari Net Stanley ada tambahan mungkin atau ada koreksi? Ya, ini yang sebenarnya kalau serangan di jaringan itu ya, kita selalu memonitor ini OWASP top 10 ini. Jadi kalau semua yang pengalaman di bidang hacking ya, biasanya kita setiap tahun selalu memperhatikan ini ya, website OWASP top 10 ini. Ini OWASP top 10 ini dia menghimpun seluruh masalah-masalah serangan keamanan jaringan yang terjadi. Ya. Jadi misalnya untuk di web application, di situ dia bilang sekarang yang terjadi itu injection yang nomor 1 tahun 2020. Ya. Jadi injection flows mulai dari SQL injection, NoSQL injection, OELS injection, dan LDAP injection. Ya. Jadi di sini dia terangkan cara melakukan injectionnya dan cara mengatasinya gitu. Kalau OWASP itu, baru broken authentication ya. Nah misalnya tadi yang di materi Nereba terangkan cross site shifting. Jadi XSS itu sampai sekarang itu masih menjadi ancaman serangan yang serius gitu. Jadi ini yang 10 terbesar ya, insufficient logging and monitoring ya, yang terakhir. Jadi using component with known vulnerabilities, itu yang tadi itu, yang iframe itu, using components with known vulnerabilities, jadi atau HTML inject. Jadi kalau HTML inject itu ya kita masukin, karena kan HTML itu kita bisa lihat itu ya, termasuk portal Inspire itu kita bisa lihat itu. Nah jujur aja kalau dulu Net Stanley masih di PT itu kita gunakan HTML injection itu ada 2 gitu ya, untuk membuat supaya web ranking kita jadi tinggi ya. Jadi kalau ada 1 orang buka web itu seakan-akan ada 100 orang buka. Jadi Anda jangan berpikir itu hacker itu negatif terus gitu. Kerjaan saya dulu itu ya, membuat supaya itu hanya 1 orang yang masuk, tapi engine baca ada 100 orang yang masuk, sehingga dalam satu waktu web kita itu jadi banyak sekali yang lihat gitu kan. Padahal sebenarnya enggak gitu kan ya. Tapi untuk perankingan itu penting itu. Itu contoh gitu ya. Jadi kita using component with known vulnerabilities itu. Contoh ya. Gitu. Tapi yang sebenarnya yang paling parah itu yang sering terjadi itu di website itu ya injection sama broken authentication baru broken access control. Jadi itu selalu disarankan itu kalau misalnya Anda ikut mata kuliah keamanan informasi baik jalur akademis maupun jalur kompetensi ya, ujian-ujian sertifikasi, itu ujung-ujungnya Anda akan disuruh menyelesaikan ini ya, OWASP ini, tabel OWASP itu standar internasional itu. Jadi kalau Anda bisa melakukan injection SQL di salah satu website, certified itu sudah itu. Jadi dianggap berkompeten gitu karena sudah paham 1 dari 10 ini ya, ancaman untuk web application. Jadi ini juga kursusnya banyak ini. Itu ya yang saya mau bagikan ya. Yang pertama ya. Baru soal email phishing ya. Ini email phishing ini sangat penting karena itu hari-hari orang lakukan ya. Hari-hari orang itu ya, orang alami. Ini misalnya yang sering saya alami ini terakhir ini ya. Kelihatan ya ini. Ini bisa kelihatan ya. Email yang saya terima ini ya. Bisa enggak? Bisa ya? Ini contoh email yang dikirimkan ke saya dari seseorang gitu ya. Nah ini contoh email phishing ini dikirimkan ke email saya gitu ya. Yang menceritakan bahwa saya harus membayar sekian itu ke BTC address-nya ini karena kalau enggak data-data saya akan dibongkar. Nah, seperti itu. Itu contoh gitu ya. Nah, jadi sering terjadi gitu ya. Nah, baru terkait praktikum ya. Jadi di situ ada 2 praktikum. Saya sudah bilang kemarin itu wajib Anda lakukan ya. Nah, sekarang di sini sebenarnya tantangan Anda itu bagaimana menggunakan beberapa tools yang sudah Anda ketahui ya.
dari materi-materi yang pertama, serangan keamanan jaringan yang pertama itu sampai hari ini, kemudian bisa melakukan SQL injection. Jadi sebenarnya tidak ada satu tools yang kayak silver bullet gitu ya. Seperti mau bunuh Dracula, bunuh vampir, orang bilang cuma perlu peluru perak. Satu kali tembak, orang mati. Nah di security nggak ada begitu. Kalau di hacking itu kita harus menggunakan beberapa tools. Ya. Nah di sini masuk unsur seninya gitu ya. Ya. Jadi di informatika ada urusan seni juga gitu ya. Seperti itu. Bagaimana Anda bisa menggunakan banyak tools. Yang penting tahapannya sudah jelas itu. Recon dulu pertama, recognition dulu pertama, ya. Baru sesudah itu ada tahapan-tahapannya kan dalam melakukan itu attacking. Itu yang diikuti, ya. Kalau Cisco punya bisa sampai 12 tahapan, ya. SCMC punya cuman 4 seperti yang saya tunjukkan kemarin. Jadi pilih aja metodologi mana, kemudian lihat gunakan tools-tools yang Anda bisa gunakan, gitu ya. Seperti misalnya contoh ya. Saya gitu kemarin ya, waktu saya mau SQL injection di Unsrat ya, bisa lihat laporan ini ya. Jadi saya menggunakan tools yang namanya Nikto ya. Kemudian Nikto itu saya pakai di komputer Lubuntu ya, Compact Preserio CQ40 itu cuma kekuatan Intel Celeron ya. Jadi yang bilang hacker itu mesti berkekuatan superkomputer itu kadang-kadang tidak benar juga. Seperti itu. Ya, kemudian kita attack ya. Kenapa saya target port 80? Karena sebelumnya saya sudah gunakan Nmap. Ya, orang bilang target portnya terbuka 80 gitu. Jadi kita isi di Nikto 80. Jadi ini dua tools ini sudah pakai gitu ya. Seperti itu. Coba-coba terus ya. Jadi kadang-kadang boleh cuma satu kali menyerah, mesti berulang-ulang toh. Begitu. Baru nanti di sini akan kita ketahui beberapa keterangan gitu ya. Beberapa keterangan yang kita perlukan gitu ya. Misalnya, ternyata server di Unsrat ini yang dia pakai sekarang gitu kan. Ini informasi yang kalau Anda ketahui ini Undang-Undang ITE Anda udah kena 10 tahun ini. Bisa mengetahui jenis DBMS yang digunakan dan seri berapa. Ya. Nah, kalau ini Anda tinggal Ctrl+C, Ctrl+V ke Google Docker atau Google aja. Nanti di situ Google akan menampilkan mau serang bagaimana kalau Nginx 1.11.11. Itu contoh ya untuk SQL injection itu. Jadi ya hanya perlu internet cepat aja gitu ya. Kita ketahui data itu ya, kemudian ya kita pindah ke lain gitu kan. Ya. Nih. Oke, di situ. Nah, di sini kemudian kita menggunakan SQL injection ya. Udah lihat di sini laporannya yang waktu 2017 kemarin ya. Saya pakai SQL injection, saya isi ini ya. Karena ini kenapa saya isi ini? Karena ini saya tahu dari alamat server-server yang ada di Unsrat. Setelah kita scanning dulu pakai Nmap, kita ketahui bahwa ternyata database akademik Unsrat itu ada di sini. Nah untuk tahu ini perlu waktu gitu ya. Anda harus latihan. Apakah sekarang masih di sini? Saya nggak tahu. Saya udah nggak di PTI gitu, gitu. Coba aja, siapa tahu masih situ. Orang masih bogo, belum nak ganti-ganti gitu kan. Seperti itu ya. Nah di sini ada pilihannya. Kita mau inject bagaimana? Kalau Anda ya coba yang basic dulu gitu, yang standar gitu ya. Kalau basic itu yang standar itu artinya Anda menggunakan source code yang sudah ada. Ya, jadi model script kiddie, hacker script kiddie, nggak apa-apa. Mulai dulu dari level SD, orang bilang ya. Seperti itu. Karena kalau sudah medium atau hard itu Anda harus coding sendiri gitu ya. Nah, SQL map-nya running ya. Kemudian SQL map itu, nah ini kalau dia sudah begini ya, itu berarti Anda sudah berhasil mendapatkan tipe database-nya gitu ya. Bannernya ini ya, backend DBS-nya ini. Jadi web application technology ternyata di Unsrat itu dorang pakai double DBMS. Backend masih pakai MySQL ya, tapi yang dorang muncul ke depan di web apps-nya, web apps-nya itu pakai Nginx ya. Sehingga seakan-akan seperti Nginx dorang pakai, padahal ternyata backend-nya masih MySQL 5.0.12. Ya sama Google Doc ini langsung dikasih tahu ini, oh kalau MySQL 5.0.12 ini vulnerabilities yang sekarang ada. Ya kita tinggal masuk dari situ gitu ya. Ini bahkan saya dapat ini yang sementara menggunakan itu.
Nah, ini kita bisa pakai teknik man in the middle, orang ketiga tadi gitu ya. Karena ini ya, baru dia sementara mengakses akademik ini. Jadi kan ada DBMS itu ada banyak database ini. Jadi yang user itu sementara akses di sini. Jadi mungkin ada admin di fakultas yang sementara mengakses database Unstrat itu, dia sementara upload nilai atau apa seperti itu. Nah, itu biasanya kita lakukan berulang-ulang itu. Sampai itu saya biasanya sampai 7 kali ya. Nah, coba Anda lihat di sini ya, dapat lagi ya hostname. Hostname itu biasa DP nama username gitu. Seperti itu. Di sini gitu. Ya, gitu. Jadi itu ya, jadi kadang-kadang tampilkan langsung 1 kali, kadang-kadang harus beberapa kali, banyak itu yang muncul. Biasanya saya itu kadang-kadang juga error ya. Ini percobaan keempat. Jadi begitu, percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga. Jadi Anda tidak pikir sama yang di film-film ya. 1 kali bagi langsung jadi ya. Ya ini 4 kali coba begini bisa 8 jam Anda harus tahan duduk. Seperti itu ya. Jadi tidak seperti yang di film-film ya. Karena kalau di film-film kan kelihatan cing langsung jadi, tidak begitu kenyataannya gitu ya. Nah, nanti setelah Anda sudah berhasil di sini ya, nanti biasanya kita langsung melakukan, kalau saya itu ya tips yang saya bisa lakukan untuk Anda itu biasanya saya langsung TCP dump gitu ya. Saya langsung meng-copy paste gitu ya. Itu isi SQL kalau sudah terbuka. Ini contoh saya salin ke itu ya. Ini SQL yang sudah saya dapat ya, database yang sudah saya dapat saya langsung salin gitu. Seperti itu. Nah, kalau sudah dapat begini, ini kan kita sudah salin ya, kita udah copy ke kita gitu ya. Nah, ini baru kita pelajari ini. Apa yang kita pelajari? Relasi-relasinya gitu. Jadi kalau Anda nggak ngerti juga apa mata kuliah sistem data ya yang nggak ada gunanya gitu kan. Karena Anda pasti nggak bisa hacking itu. Kenapa hacking itu ada di semester 7? Karena dia itu membutuhkan kompetensi semester-semester di bawahnya gitu. Karena mau mempelajari ini primary key, dari sini ke sini. Karena kita kan nggak dapat tabelnya. Biasanya seorang hacker yang baik itu dia dapat copy SQL-nya, dia langsung bikin tabel relasi. Jadi kita re-engineering dari sini pakai tabel relasi. Ada tools-tools yang bisa membantu Anda gitu, untuk melihat tabel relasinya. Supaya baru dari sini kalau misalnya Anda lagi kepepet sekarang ya, nggak ada duit mau bayar UKT ya, baru Anda jual jasa perubahan nilai misalnya. Itu contoh. Kalau Anda sudah menjual jasa perubahan nilai berarti Anda dari white hacker sudah masuk menjadi black hack ya. Seperti itu ya, sudah bisa ditangkap itu. Seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar sampai di sini kemudian kasih tahulah ke admin Unstrat ini, saya pakai jalan begini-begini ternyata bisa masuk. Nah, itu berarti Anda white hacker itu ya. Seperti itu. Ya. Minimal seperti yang kemarin kan ada beberapa anak SMA ya yang menghack di Manado ya. Kemudian yang Manado itu dia kepala jaringan kontak saya, Mersen nih tolong dibantu dicari. Kemudian orang cari, saya dapat 2 dari 6 orang. Jadi karena orang kasih yang anak-anak ya, 1 mahasiswa putus sekolah ya, alumni informatika Unstrat yang ternyata terus ya, jadi DP kerjaan ya begitu-gitulah. Kemudian saya panggil dia yang alumni itu, saya panggil, "Nak, sini nak, kamu ketemu dengan Mener," gitu ya. Dia cerita masalahnya apa, ya kita kasih baku dapat orang dengan pimpinan di situ. Kemudian kita minta orang nggak usah dikasih duit, kasih penghargaan gitu ya. Kasih macam sertifikat di mana mereka berhasil menemukan vulnerabilities di sini. Dikasih sertifikat mereka, tapi akhirnya dikasih duit juga dikit gitu ya. Dari atas modal sertifikat itu, kemudian saya minta dia untuk melamar di pelatihan Kominfo itu ya, yang Kominfo jaga backing itu, yang sekarang ada di Unstrat juga. Apa itu pelatihan DG apa itu ya? Nah, dia dapat digital talent gitu ya. Karena kan dia putus sekolah, cuma kuliah 2 semester informatika kasih ya. Baru dari situ dia dapat certified CND, lulus dia. Dapat certified CND, sekarang dia security officer di Metrodata. Bayangkan itu, tidak sarjana itu. Jadi sudah jadi security officer di Metrodata, gajinya lebih besar dari saya, 8 juta dia. Mer Stanley S2 dia Mener Herbert paling tinggi 5 juta. Itu kan
Dia langsung 8 juta gitu kan, tanpa jadi sarjana. Saya bilang, kamu kok sekolah gitu di universitas terbuka supaya kamu bisa dapat ijazah. Begitu. Kemarin dia melapor, Mer, kita semua pindah kantor. Oh kenapa? Iya, kita sudah dapat kantor satu yang lebih bagus. Oh silakan. Yang penting sebagai dosen, dia kasih yang putus sekolah informatika Unstrat, saya sudah beri jalan bantuan ke dia gitu kan. Seperti itu. Jadi itu contoh itu yang itu benar terjadi gitu ya. Hanya menggunakan SQL yang sederhana gitu ya. Laptop di komputer dari warnet ya, seperti itu. Begitu juga kemarin ya. Kalau yang DDoS attack itu sudah ada mahasiswa yang bikin skripsinya. Jadi Anda bisa lihat di jurnal informatika Unstrat, ada satu mahasiswa bimbingan saya ya yang sudah berhasil SQL-nya. Jadi sebenarnya di security itu banyak sekali judul tugas akhir gitu. Dan sangat mudah, yang penting tingkat kesulitannya biasanya hanya di setting-setting DP tools tadi gitu. Tools mana mau pakai di tahap ini, tools mana mau pakai di tahap ini. Kadang-kadang apa yang diajarkan di buku teks tidak bekerja, jadi kita terpaksa harus pakai pendekatan seni gitu ya. Pendekatan apa orang bilang ya? Indra ketujuh ya, ada yang nama Indra di sini. Jadi pendekatan indra ketujuh. Jadi kalau Ner sering itu seperti itu ya. So banyak baca buku teks serta coba enggak jadi ya. Serta enggak pakai buku teks cuma pakai feeling ya. Jadi begitu ya, seperti itu ya. Padahal skripsi itu ya, tapi tidak apa-apa. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan ke Anda ya. Nanti jangan lupa isi absen dan mulai minggu depan kita langsung praktikum ya, Ner Herbert ya. Presentasi praktikum. Oke, Ner. Ya, jadi ada 2 tugas setahu saya di e-learning ya. Jadi tolong Anda persiapkan diri untuk presentasi. Yang pertama itu presentasi tugas membaca paper ya. Ini kan kelompok ya. Baru kemudian presentasi laporan praktikum. Jadi minggu depan itu kita sediakan 2 hari. Hari Senin dan hari Kamis untuk presentasi ini. Silakan yang ingin bertanya, silakan. Yang ingin bertanya silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan saja. Benar mau bertanya, Benar? Ya, silakan, Marsha. DP tugas yang ada di e-learning itu ada yang padahal belum benar. Mana yang tak double ini? Yang mana yang double? Yang praktikum, laporan praktikum. Jadi ini aja kan yang laporan praktikum ya. Laporan praktikum. Dia selalu harus pernah baking DP submission for yang keamanan jaringan. Ada lagi di DP bawah laporan praktikum. Laporan yang tugas sebenarnya sama. Nanti dirubah. Nanti saya robah ini ya. Karena yang laporan praktikum serangan keamanan jaringan ini yang topik yang terakhir. Iya, tadi baca log list ya. Yang apa baca log, kemudian baca melakukan SQL injection seperti itu. Kalau ini kan yang paper ya. Ini paper ini perlu Anda baca karena ini paper penelitian terkini terkait serangan keamanan jaringan. Jadi sekarang yang terkenal di Indonesia ini kasusnya, di luar negeri ini, seperti itu. Kenapa? Karena Anda lihat dari situ sebenarnya betapa mudahnya membuat skripsi judul keamanan jaringan karena hanya mengikuti paper-paper itu. Kemudian kita terapkan studi kasus di Unstrat. Anda mau terapkan di Manado, mereka juga sekarang Pemkot Manado lagi nyari-nyari itu orang untuk menghack sistem mereka untuk diketahui kelemahannya di mana. Itu Pemkot Manado itu hampir tiap bulan dia kepala security tanya, Mer, ada lagi yang kira-kira ada mau bahek? Lagi cari-cari orang itu sekarang. Ya, jadi
itu membuktikan sebenarnya mindset mereka sudah berubah gitu tentang security gitu. Kemarin hacker-hacker itu dimusuhi, sekarang justru dihargai. Gitu. Oke, silakan ada pertanyaan. Randa benar, maksudnya yang laporan praktikum protokol komunikasi data jaringan itu sampai laporan misalkan teman jaringan itu sama dengan laporan protokol komunikasi data jaringan. Iya, nanti dirubah, nanti dirubah itu, nanti saya robah. Oh iya. Yang penting Anda sudah tahu mau kerjakan yang mana kan? Iya, dengan DP ini benar. DP deskripsi gimana dengan DP? Iya, nanti kalau ada kekeliruan nanti dirubah. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan ya sudah bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Oke, siap. Karena sudah ada yang bertanya, jadi orang akan akhiri ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Terima kasih Mr. Stanley atas materi-materinya dan juga informasi yang berharga ya, Ner. Ya, oke. Ya, terima kasih semua. Selamat sore. End meeting.